Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman Apikia Channel. Pada kesempatan kali ini kita berada di Jakarta Selatan, yaitu Haul Syekh Abu Bakar bin Salim bersama Habib Umar bin Hafiz di Komplek Hankam, Jakarta Selatan, Cidodol. Tampak ini di pagi hari jam 7 pagi. Haul ini dari mulai jam 7 pagi sampai jam 12 siang ya dalam rencananya. Ini kita lihat pelataran motor sangat banyak sekali, parkir motor, karena mungkin diperkirakan semua jamaah berada di sekitar jalan. Jadi duduk di sekitar jalan ini kita lihat banyak ya jamaah laki-laki perempuan, baik yang punya anak juga dibawa untuk memperingati haul daripada Habib Abu Bakar bin Salim ini. Sahabat Apikia Channel, kegiatan haul ini dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus Ahad jam 7 pagi tahun 2023. Dan perlu kita ketahui bahwa biografi daripada Syekh Abu Bakar bin Salim ini adalah bahwa Syekh Abu Bakar bin Salim ini lahir pada tanggal 13 Jumadil Akhir tahun 1919 atau 27 Zulhijjah tahun 992 Hijriah. Beliau dikenal juga dengan gelarnya Al-Fakrul Wujud atau Sohibul Inat, yaitu ulama yang mengembangkan dakwah pada abad 9 Hijriah di Inat Tarim, Hadramaut, Yaman. Adapun gelar Syekh Abu Bakar bin Salim ini berdasarkan bahasa Arab itu terdapat dua pengertian, yaitu yang pertama Syekh berarti lanjut usia, yang kedua Syekh itu berarti guru besar. Dia termasuk kategori Syekh yang berarti maha guru dalam bidang ilmu agama Islam pada zamannya. Beliau adalah seorang sufi dan waliullah yang bergelar Al-Kutub. Syekh Abu Bakar bin Salim ini lahir di kota Tarim. Terlahir kembar dengan saudara kembarnya yaitu Agil bin Salim atau leluhur dari keluarga Al-Atos. Syekh Abu Bakar lahir dari pasangan Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Imam Kutub Abdurrahman Asgab dan Tolha binti Agil bin Ahmad bin Syekh Abu Bakar Asokran bin Imam Kutub Abdurrahman Asgab. Beliau memiliki 17 anak, 13 laki-laki dan 4 anak perempuan. Pendidikan beliau pada suatu ketika, Syekh Abu Bakar berniat belajar kepada salah seorang gurunya, yaitu Syekh Ma'ruf Bajamal yang tinggal di kota Sibam. Namun ia terpaksa berhenti di pinggir kota karena Syekh Ma'ruf Bajamal belum berkenan menemuinya. Setiap kali dikatakan kepada Syekh Ma'ruf, anak Salim bin Abdullah meminta izin untuk menemuimu. Jawabnya selalu, katakan kepadanya bahwa aku belum berkenan menerimanya. Meskipun ayah beliau adalah seorang yang dihormati karena kesalehannya, Syekh Abu Bakar bin Salim tetap bersabar di bawah teriknya matahari dan dinginnya angin malam. Ia menguatkan hati dan mengendalikan nafsunya demi memperoleh asrar. Baru setelah lewat 40 hari, ia menerima kabar bahwa Syekh Ma'ruf bersedia menemuinya. Syekh Ma'ruf hanya memerlukan beberapa saat saja untuk menurunkan ilmu kepadanya. Sewaktu keluar dari kediamannya Syekh Ma'ruf, ia mendapatkan sekumpulan kaum wanita yang mengeluh-elukan kedatangannya. Selamat wahai Ibnu Salim, selamat wahai Ibnu Salim. Mereka berbuat demikian dengan harapan mendapatkan sesuatu darinya. Ia pun segera menyadari hal itu dan kemudian mendoakan agar mereka mendapatkan suami yang setia. Menurut Habib Ali, hingga saat ini kaum wanita Sibam memiliki suami yang setia. Ketika Habib Ali ditanya, apakah Syekh Ma'ruf juga termasuk salah satu dari guru-guru Syekh Abu Bakar bin Salim? Ia menjawab, iya, akan tetapi beliau kemudian mengungguli syekhnya. Kegemaran Syekh Abu Bakar bin Salim dalam menekuni ilmu pengetahuan dibuktikan dengan menghatamkan Ihya Ulumuddinnya, Hujatul Islam Al-Ghazali sebanyak 40 kali dan menghatamkan kitab fikih
Syafi'iyah, Al-Minhaj, karya Imam Nawawi sebanyak 3 kali. Dan di antara kebiasaannya adalah memberikan wejangan kepada masyarakat setelah sholat Jumat. Di antara ibadah dan riyadohnya, pernah dalam waktu yang cukup lama ia berpuasa dan hanya berbuka dengan kurma yang masih hijau. Juga selama 90 hari ia berpuasa dan sholat malam di lembah Yabhur, dan selama 40 tahun beliau sholat subuh di Masjid Ba'a Ishaq di kota Lis dengan wuduknya Isya. Setiap malam ia berziarah ke tanah pekuburan Tarim dan berkeliling untuk melakukan sholat di berbagai masjid di Tarim. Diakhiri dengan sholat subuh berjamaah di Masjid Ba'a Ishaq. Sepanjang hidupnya ia berziarah ke makam Nabiullah Hud sebanyak 40 kali. Setiap malam selama 40 tahun ia berjalan dari Lis menuju Tarim, melakukan sholat di setiap masjid di Tarim, mengusung air untuk mengisi tempat wudhu, tempat minum bagi para peziarah, dan kolam tempat minum hewan. Dan sampai akhir hayatnya sang syekh tidak pernah meninggalkan sholat witir dan duha. Penduduk Inat sangat mencintai Syekh Abu Bakar. Hal ini antara lain dikarenakan keluhuran budi pekerti yang dimilikinya. Beliau merupakan seorang dermawan yang suka menjamu tamu. Jika tamu berkunjung banyak, maka ia memotong 1 atau 2 ekor unta untuk jamuannya. Karena sambutan yang hangat ini, maka semakin banyak orang yang datang dan mengunjunginya. Dalam menjamu dan memenuhi kebutuhan para tamunya, ia tidak segan-segan untuk turun tangan sendiri. Mereka datang terhormat dan pulang pun dengan terhormat. Dalam kesehariannya, ia mengeluarkan sedekah sebagaimana orang yang tidak takut jatuh miskin. Setiap hari ia membagikan 1000 potong roti kepada fakir miskin. Beliau dikenal sebagai seorang yang sangat tawadhu. Tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya duduk bersandar ataupun bersila. Syekh Abdurrahman bin Ahmad Ba, wazir seorang yang faqih, berkata selama 15 tahun sebelum wafatnya, di dalamnya berbagai majelis baik bersama kaum khusus ataupun awam, Syekh Abu Bakar bin Salim tidak pernah terlihat duduk kecuali dalam posisi duduknya orang yang sedang tasyahud akhir. Syekh Abu Bakar bin Salim meninggal dunia di kota Inat, Tarim, Hadramaut, Yaman pada 27 Zulhijjah tahun 992 Hijriah. Makam beliau berada di tengah kota Inat sekitar 20 km dari kota Tarim, Hadramaut. Demikianlah para sahabat Apikia Channel sekalian, itulah sejarah biografi daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Semoga ini menjadi contoh bagi kita, bagi suri tauladan bagi kita untuk mencontoh segala budi baik pekerti dan amal solehnya. Demikian, terima kasih. Sampai berjumpa kembali di Apikia Channel selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.